Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Masih di segmen Coffee Shop Talk. Dan gua masih di Isekai Coffee. Di episode kali ini gua pengen ngejabarin tipe kolektor mainan di Indonesia guys. Sebelum gue mulai, mau ngingetin jangan lupa like, comment, share, subscribe, follow TikToknya. Terus kalau misalkan dari antara 10 ini ada kalian atau teman kalian, langsung di-share juga ke dia, di-tag juga. Dan jangan lupa, kalau gue salah, silakan kalian langsung komen juga guys. Oke, langsung kita mulai. Tipikal kolektor pertama, kolektor beneran. Kolektor beneran itu adalah kayak gua dan beberapa temen gua ya. Banyak sih temen gua yang kolektor beneran. Maksudnya apa? Kita-kita ini yang memang ya niat koleksi aja gitu. Nggak mikirin harga jual, nggak mikirin beli di mana, nggak ngoyo harus dapat syukur, nggak dapat udah. Kalau lagi ada waktu buat dikejar. Kalau lagi nggak ada waktu buat dikejar ya udah. Kalau lagi dapat rezeki di lelang ya beli di lelang. Kalau dapat di toko murah ya beli, kalau nggak dapat ya udah santai aja gitu. Yang pokoknya ya kolektor aja ya, beneran kolektor gitu. Bukan yang kalau mau beli tuh nanya, ini naik nggak ya? Ini bisa dijual nggak ya? Ini kalau ditaruh harganya naik nggak? Ini kalau didiemin rusak nggak? Ini catnya rontok nggak? Ini gimana nggak? Ya nggak usah pusing. Kalau memang lu kolektor ya lu kolektor aja. Mau catnya jelek, ya udah lu repaint. Mau harganya runtuh gitu kayak meroket ke bawah, lu tetap beli. Mau harganya mahal sekalipun, kalau lu suka banget dan lu pengen dan lu kepikir-pikir, lu nabung dan lu tetap beli. Kecuali memang nggak masalah banget ya. Bukan berarti harus beli semua juga, enggak juga. Yang memang jiwanya jiwa kolektor aja gitu. Kedua, kolektor pansos, yaitu adalah mereka yang menggunakan toys atau barang-barang pop culture lainnya sebenarnya untuk pansos. Jadi sebenarnya mereka itu nggak ngerti-ngerti amat produknya. Cupu lah, cemen lah, nggak tahu aja, nggak tahu banget, nggak tahu sama sekali. Terus mereka beli sekedar untuk menaikkan status sosial mereka di depan teman-teman yang lain. Misalkan nih, ada tiba-tiba temen lu yang lu kagak tahu dia main Gunpla gitu, misalkan tiba-tiba borong Gunpla, PG, RG, dibeli-beliin semua. Jadi buat pansos-pansos aja gitu, di foto-foto, di grup segala macam. Ya udah gitu aja. Dirakit enggak, ngerti juga enggak. Ya memang tujuannya buat pansos aja guys, untuk masuk ke sebuah lingkungan. Jadi sebenarnya dia tidak ada attachment ke produk itu, tidak ada attachment ke cerita itu, tidak ada attachment ke karakter itu. Ini sudah sering terjadi khususnya di dunia-dunia patung, statue, dan hot toys. Banyak banget orang-orang, teman-teman, khususnya pekerja-pekerja yang baru naik daun, yang baru punya duit gitu ya. Langsung pansosnya itu menggunakan statue dan menggunakan hot toys. Ini udah pernah gue jelasin juga di video gue yang sebelumnya guys. Jadi kalau memang kalian sempat dan mau tahu dan penasaran, silahkan langsung cek videonya guys. Tipikal kolektor ketiga guys, si kolektor paling tahu. Jadi kalau kita tiba-tiba lagi bahas karakter A nih, tiba-tiba dia ikutan. Oh ini begini. Ini di episode ini begini. Ini katanya begini nih. Ini katanya begini nih. Lu tau gak sih ini begini. Nah, itu tipikal kolektor kayak gitu, guys. Jadi mungkin dia memang beneran kolektor atau mungkin dia cuman pansos doang atau mungkin dia memang baru mulai, gue juga nggak tahu ya. Tapi knowledge-nya dia itu tinggi. Nah, ini ada di setiap komunitas, di setiap lingkaran, di setiap circle itu ada. Di circle gua pun ada gitu. Jadi kalau kita lagi bahas cerita tentang A nih ya, let's say kartun A atau animasi A atau manga A. Wah, dia tuh paling tahu tuh. Ini begini nih. Kalau kita tanya, lu punya nggak robotnya? Atau lu punya nggak mainannya? Atau lu punya nggak hot toys-nya? Atau lu punya nggak SAF-nya gitu? Belum tentu. Kalau kita tanya, lu tahu dari mana? Oh, gua tahu dari ini baca. Terus kredibilitas website-nya gimana waktu lu baca? Ya, dia nggak bisa jawab juga guys gitu. Jadi intinya adalah di setiap circle, dan gue yakin di circle kalian juga ada orang-orang kayak gitu guys. Agak jengah kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga dibutuhkan untuk membuat si komunitas itu atau grup itu jadi hidup dan terus ramai. Kadang-kadang it's not always a bad thing guys. Keempat guys, kolektor kutu loncat gue suka nyebutnya guys. Kutu loncat emang ada pak? Ada men. Itu apa kutu loncat? Oke, gue jelasin. Kolektor kutu loncat tuh gini. Dulu di Jakarta itu ngetren yang namanya skuter yang didorong pakai kaki. Semua car free day main begituan. Terus tiba-tiba shifting lah jadi rollerblade, inline skate. Semua pindah main inline skate. Terus tiba-tiba ada masanya fidget spinner. Ingat gak ya puter-puter? Ingat. Semua main fidget spinner. Terus habis itu berpindah lagi, vape, zaman-zaman vape, tau kan? Awal-awal musim vape, iya. Semua orang nge-vape semua. Terus zaman-zaman sneakers, sekitar 5 tahun lalu ya, sneakers 3 tahun lalu ya. Semua orang yang tidak main sneakers gitu ya, tiba-tiba main sneakers semua.
Nah, itu yang dinamakan kolektor kutu loncat. Yang main tuh orangnya sama. Gue punya temen gue, ada satu temen gue yang hidupnya itu harus berkomunitas. Jadi dia tuh setiap ada sesuatu yang lagi hype, dia tuh ikutan di situ. Ada, hidup masih, temen deket gue lagi. Tapi bukan anak mainan. Anak mainan dia main Spawn. Jadi kalau lagi zaman Beyblade tuh, zaman dulu main Beyblade, dia beli Beyblade. Lagi zamannya vaping, dia beli vaping tuh, vaping yang apa sih, coil pakai coil lah, apalah yang bisa gua nggak ngerti deh. Terus zamannya inline skate dia juga main, zamannya skateboard dia juga main, apapun juga dia main. Jadi hidupnya itu memang ya harus bersama komunitas dan tapi lompat-lompat gitu. Kalau memang lu kolektor sejati, dari dulu sampai sekarang lu akan main hal yang sama. Kalau lu suka motor, dari dulu sampai sekarang lu main motor. Mungkin motornya yang berubah, dulu motor roda 2, sekarang motor roda 3. Abis roda 3 mungkin naik jadi moge. Abis jadi moge mungkin lo naik motor cross. Abis naik motor cross mungkin lo naik motor GP atau motor balap atau motor moge gitu kan. Tapi tetap di roda 2, di roda 3, roda 2, roda 3, motor aja gitu. Jangan tiba-tiba lo pindah jadi hobi mancing. Itu udah total beda, guys. Nah, kolektor seperti itu menurut gua, dan gua beri nama adalah kolektor kutu loncat. Kenapa? Karena nggak sedikit yang loncatnya ke mainan, ke toys. Banyak yang begitu. Gua yakin teman-teman lu di circle lu juga ada. Kalau gua salah, silahkan komen. Gua masuk ke kolektor kelima, guys. Menurut gua, mereka ini adalah kolektor. Walaupun agak sedikit aneh di gua dan tidak bisa gua terima dengan akal sehat gua. Siapa mereka? Mereka adalah kolektor kardus, guys. Anak-anak yang beli mainan tapi tidak didisplay dan hanya ditaruh dalam kardus. Biasanya kolektor kardus yang ada dibuka mainannya sekali, dilihat, dicek bener apa enggak, apa segala macam, dimasukin lagi, ditaruh di kardus. Mereka udah tenang tuh. Yang penting gue udah punya, masih dalam kardus nggak apa-apa, tapi gue udah punya. Nah, gue menyebut mereka kolektor kardus. Beda dengan nomor 6, kolektor MISB, Mint in Sealed Box. Jadi sama seperti kolektor kardus, cuman levelnya lebih tinggi. Levelnya tidak dibuka sama sekali, masih segel dari kardus, tidak diperiksa, tidak dibuka, tidak dicek, segelnya masih original. Mereka udah happy, asik, gue udah punya nih, Jadi menurut gue kolektor MISB itu adalah selevel lebih tinggi dibandingin kolektor kardus. Nomor 7, guys, kolektor kompletis. Jadi gue punya beberapa teman-teman gue yang koleksi Hot Toys, itu Iron Man-nya harus lengkap. Padahal ada beberapa Iron Man yang keluar di movie hanya 1 scene, 2 scene, tapi dia tetap harus punya. Lainnya Jack Sparrow atau Pirates of Caribbean harus lengkap. Lainnya misalkan Spider-Man harus lengkap. Sampai guys, jika ada karakter yang tidak dibuat atau dia tidak bisa mendapatkan karena limited atau karena susah atau karena sold out, dia akan bikin guys, dia akan custom guys. Gue salut sama orang-orang kayak begini guys. Kenapa? Mereka tuh punya mindset kalau barangnya ini harus lengkap. Gampangnya SOC deh, Soul of Chogokin. Sekarang udah nomor 100 lebih. 105 atau 106 atau 108 gitu, gue lupa ya. Pastinya gue lupa. Nah, ada nih beberapa teman-teman gue yang nomornya harus lengkap. GX01, GX02, GX03 sampai GX100 lebih itu. Ada juga nomor-nomor rahasia. 34R, 45A, 45C. Itu harus lengkap. Bahkan beberapa teman-teman gue ngirain gue itu kolektor SOC yang harus lengkap. Enggak. Gue hanya beli yang benar-benar gue suka dan gue nonton. Nah, kalau kolektor kompletis ini, banyak yang dia nggak nonton, banyak yang dia nggak ngerti, banyak yang dia nggak suka, tapi dia harus lengkap, dia harus punya. Karena kalau ada nomor salah, itu nomor miss, itu rasanya tersiksa banget. Nggak usah jauh-jauh deh, temen gua rumahnya di karet, Nendonya harus lengkap. Gila, Nendo itu banyak banget. Tapi gue salut, real kolektor itu dedikasi dan harus lengkap. Belum lagi duit, belum lagi izin ke istri. Ke nomor berikutnya, kolektor satu lini. Ada yang bilang namanya juga sebenarnya adalah dedicated collectible, dedicated collector. Maksudnya apa? Kalau misalkan dia suka Mazinger, dia beli Mazinger semua. Ada temen gue yang suka Zaku, dia beli Zaku semua. Dari Zaku yang karet, dari yang Gashapon, dari yang MSIA, dari yang Mokit, dari yang KW Cina yang 2 box itulah, yang apa sih namanya, gue nggak tahu lah, adalah pokoknya Zakunya banyak banget. Ada yang kolektor satu lini RX78 keluaran apapun dia beli, mau yang KW, mau yang ori, mau yang knock off, mau yang recast, mau yang apa, mau yang Sofubi yang bentuknya aneh, mau yang cuman color scheme, cuman ada tulisan RX78, dia beli. Dan itu ada grup Facebooknya guys, namanya apa ya, dedicated collectible atau apa ya, apa satu lini collectible, gue lupa deh, kalian bisa cek sendirilah, gitu-gituan lah. Lanjut ke nomor berikutnya guys, si kolektor
sunyi, senyap. Nah, ini yang paling gue suka nih guys. Ada beberapa temen gue, tapi ini nggak banyak ya guys. Ini susah dicari. Tapi ada di circle gue. Kolektor yang orangnya itu sunyi senyap guys. Kagak ketahuan dia punya koleksi. Padahal dia tahu knowledge-nya juga tinggi, ilmunya juga tinggi. Dia tahu produk-produk ini, rilisan ini, ono. Dan kalau kita ke rumahnya, gila barang-barangnya ternyata banyak ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ah, ini bukan yang susah dicari ya. Ah, ini bukan yang limited ya. Ah, ini bukan yang barangnya cuma ada segini ya. Dia punya guys. Tapi nggak banyak bacot, nggak banyak cincong. Diem aja, santai aja. Mau main, ayo main ini, santai, ini. Dan kalau diajakin nongkrong, biasanya kolektor-kolektor seperti ini tidak mau nongkrong, tidak mau berbaur, nggak mau pusing. Pokoknya dia jalan aja dulu sendiri, jalan aja, beli aja, koleksi aja. Hanya segelintir orang doang yang boleh hanya segelintir orang doang yang boleh masuk ke rumahnya atau ngobrol. Dan biasanya teman-teman yang mempunyai status seperti ini kalau di dalam grup WhatsApp nggak banyak bacot. Ikutan ngomong, tapi nggak banyak bacot. Diem aja, santuy aja. Tapi koleksinya jangan lu tanya guys. Kira-kira segitu aja dulu dari gua. Menurut kalian gimana? Drop your comment below. Dan jangan lupa kalau lewat Pondok Indah mampir ke Isekai Coffee ya guys. Janjian dulu kalau mau ketemu sama gua. Oke, peace out. Bus. Minum.